Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku yang seiman dan sekeyakinan maupun yang tidak sekeyakinan, di video kali ini saya akan mengulas dan dari ulasan ini menjadi poin-poin pertanyaan terkait doktrin penebusan dosa dalam kekristenan. Kenapa saya angkat topik ini? Karena hari-hari saudara kita jualan jargon keselamatan yang menurut akal sehat saya irasional. Nah, kenapa? Modalnya hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dia mati menebus dosa, percaya bahwa dia bangkit ke surga, dah selamat. Nanti Yesus menyiapkan rumah untuk kita di surga, begitu ya jargon-jargon yang disampaikan. Dari kampanye-kampanye model begini, saya mencatat poin-poin tanggapan sekaligus pertanyaan untuk bisa dijelaskan oleh saudara kita dari Kristiani, terutama dari para pendeta atau para pastor atau para apologet atau siapapun yang Anda Kristen yang bisa menanggapi apa yang saya ulas dan saya tanyakan di video kali ini. Namun saya mohon maaf jika ulasan saya dalam memahami tekstual terjemahan Bible yang kemudian jadi poin-poin pertanyaan saya tak sesuai dengan doktrin kekristenan ya. Karena memang saya bukan Kristen. Maka Andalah yang berkenan menjelaskan, mengoreksi dan seterusnya ya. Nah, di sini saya akan mengangkat hal yang juga menjadi perkara pokok dalam kekristenan, yaitu tentang doktrin penebusan dosa seperti yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Yang saya pahami soal penebusan dosa ini adalah hal yang sangat pokok dalam kekristenan ya, selain percaya Yesus Tuhan itu sendiri dalam iman Kristen ya. Seperti yang dijelaskan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma di kitab Roma pasal 10 ayat ke-9 ya. Nah, sahabat semuanya, saudaraku yang seiman dan seakidah maupun yang tidak sekeyakinan. Tentang penebusan dosa yang diajarkan dalam kekristenan, bagi saya selama ini yang saya hadapi ya, pengalaman saya di berbagai forum perdebatan, baik di Facebook maupun juga di YouTube, saya memahami kesan bahwa makin dijelaskan makin tidak jelas. Ya, paling tidak bagi saya yang memang tidak sekeyakinan dengan Kristen, walaupun saya hargai keyakinan saudaraku yang dari Kristiani yang memang berbeda dengan keyakinan saya. Atau yang menurut saya ketika membahas tentang doktrin penebusan dosa, selalu dan selalu menimbulkan pertanyaan baru. Atau pertanyaan yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang beranak, bertucu, berbuyut, beranak pinak intinya. Jadi makin banyak penjelasan, makin juga menimbulkan banyak pertanyaan baru yang muncul. Nah, dan ketika pertanyaan diajukan ke saudaraku Kristiani, singkatnya dijawab, kamu tidak akan paham karena kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya, karena katanya tidak menerima itu, makanya tidak dijamah oleh Roh Kudus untuk memahami. Ya, ini kan basi banget ya. Atau dijawab ini, semua sudah diskenariokan Tuhan. Ini terjadi sebagai penggenapan hukum Taurat. Ya, dosa harus ditahirkan dengan korban, penumpahan darah. Dulu korban darah, sekarang tak ada lagi karena sudah diganti dengan pengorbanan darah Tuhan Yesus bla 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 bla. Oke. Itu yang jamak sekali diterima sebagai jawaban pembenaran. Nah, kalau begitu ya harus menerima ini sebuah kebenaran, saya juga pada saat yang sama harus melupakan diri saya sebagai orang berakal, ya. Sekali lagi, jika saya harus menerima itu sebagai sebuah kebenaran, maka pada saat yang sama, saya juga harus melupakan diri sebagai orang yang berakal. Karena saya merasa tidak mungkin menerima itu sebagai sebuah kebenaran, yang pada saat yang sama, saya juga mengaku sebagai orang berakal. Tidak ya. Algoritmanya sebenarnya simpel ya. Paham, percaya, ikut. Nah, itu rasionalnya. Bukan dibalik.
terima, ikut, baru percaya. Ini analoginya nggak matching dengan akal saya. Ya, jadi seperti itu yang logik yang saya pahami. Nah, di sini ada beberapa poin pertanyaan dalam pikiran saya. Itu muncul ya ketika kita membahas doktrin penebusan dosa. Nah, poin-poin ini akan jadi ulasan saya di sini dan mudah-mudahan nanti bisa diberikan tanggapan oleh saudaraku, sahabatku dari Kristiani. Yang pertama, ini yang pertama, dari sisi yang dijadikan dalil. Nah, saya mencoba memeriksa dari sisi dalil yang sering dijadikan landasan saudara kita Kristiani ketika menjelaskan doktrin penebusan dosa sebagai kebenaran. Bisa dibaca di Yohanes 3 ayat ke-16 yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepadanya ini maksudnya apa? Ya, kalau dalam iman Kristiani tentu percaya Yesus sebagai Tuhan dan mati di salib penebus dosa. Itulah hidup kekal, keselamatan, diangkat ke surga. Sebagaimana yang dijelaskan juga Paulus seperti yang saya kutip tadi, yaitu di kitab Roma pasal 10 ayat ke-9. Nah, ini ayat dari surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma. Bunyinya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saya pahami di sini syarat pertama mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Syarat pertama. Syarat kedua, percaya dalam hati bahwa Yesus dibangkitkan di antara orang mati, maka diselamatkan. Jadi itu syarat keselamatan yang saya baca di teks terjemahan Bible. Nah, jika benar Yesus datang untuk menebus dosa manusia, yang jadi pertanyaan besar, itu manusia yang mana? Sebab Yesus baru lahir dan mati di abad awal Masehi. Sebelum Yesus disalib, udah ada mungkin miliaran manusia lahir dan mati. Jika syarat keselamatan dalam mengaku Yesus sebagai Tuhan, mati dan dibangkitkan, tentu yang lahir dan mati sebelum Yesus tak ada yang selamat dong ya. Termasuk para nabi, kakek leluhur Yesus, ada Yakub, Ishak, Abraham, Noah, Solomon, Daud, dan lain-lainnya. Gimana tuh kayak gitu? Jelas para nabi dalam iman Islam digolongkan manusia suci, pilihan Tuhan yang tak berdosa, yang dijamin pasti masuk surga. Lah ini nggak selamat dong ya, karena harus tunggu penebusan darah oleh Yesus. Nah, karena nggak mungkin mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan, nggak mungkin mereka berimajinasi suatu saat Tuhan menjelma dalam rupa manusia, ya, lewat lahir lewat jalur Bunda Maria, disusui, dibersihin ompolnya, dikelonin, terus tumbuh dewasa lalu mati, digebukin ciptaannya dalam rangka menebus dosa. Para nabi dulu ada nggak yang menubuatkan seperti itu? Ya bolak-balik ya, jungkir balik di perjanjian lama nggak akan menemukan. Bahkan para nabi nggak akan membayangkan, berimajinasi sedikit pun ya, bahwa satu saat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, tiba-tiba menjelma dalam rupa manusia. Lalu bagaimana nasibnya mereka? Itu ya. Ada nggak para nabi yang mengajarkan begitu di masa lampau tentang penebusan dosa, manusia menjelma jadi manusia, Tuhan menjelma jadi manusia? Ya, untuk dikenal, saya kira nggak ada. Dan saya juga berusaha mencari referensinya, memang nggak ada. Ya. Bahkan Yesus sendiri tak pernah juga mengajarkan itu. Ada nggak gitu Yesus yang mengajarkan bahwa siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa aku adalah Tuhan, aku dibangkitkan di antara orang mati, maka kalian akan kuselamatkan. Kusiapkan tempat bagi kalian di sorga. Ada nggak?
Ya. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama maupun Yesus sendiri tidak mengajarkan begitu, gitu. Nggak ada mengajarkan bahwa siapa yang mengaku dan mulutnya bahwa aku adalah Tuhan dan dibangkitkan di antara aku dibangkitkan di antara orang mati, maka kalian akan kuselamatkan, kata Yesus begitu. Termasuk pada murid-muridnya pun tidak mengatakan seperti itu. Jadi doktrin penebusan dosa, saya lebih memahami bahwa ini bukan ajaran Yesus. Karena ayat-ayat kutipan yang mengatakan perkataan Yesus tidak akan nemu yang begitu, ya. Tapi kalau di ayat-ayat surah-surah Paulus tentu banyak di Korintus, di Galatia, Roma dan lain-lainnya, ya. Malah ayat Yohanes 3 ayat ke-16 yang saya bacakan tadi, yang memang paling top dan trending di Alkitab, itu bukan firman Tuhan yang dikutip Nabi. Bukan pula sabda Yesus, ya. Kalau sabda Yesus biasanya itu dikasih tanda, ya. Kalau seperti di Alkitab sabda itu dikasih tanda, dikasih huruf merah menunjukkan bahwa itu kutipan Yesus. Tapi ini jelas enggak, ya. Ayat itu nongol di akhir abad pertama, jauh sebelum kasus penyaliban, dan udah pasti Yesus tak tahu menahu soal ayat itu. Serius. Yesus nggak tahu menahu soal ayat itu. Kan itu bukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus keliling di bait-bait Allah tidak menyampaikan soal itu. Kalau ada pasti ayat yang super duper maha penting itu harus dikutip oleh Matius, Markus, dan Lukas juga, bukan hanya di Yohanes. Sebab kita tahu Injil Yohanes itu ditulis paling belakangan dibanding dengan 3 Injil lainnya yang dikanonik, ya. Itu pertanyaan pertama. Jadi di sini saya menyampaikan argumentasi penyangkalan, dan tapi kalau misalnya saudara Kristiani bisa memberikan penjelasan, ya silakan, itu hak Anda dan itu sangat saya harapkan. Tanggapan yang kedua, ya, poin tanggapan yang kedua sekaligus nanti juga dari pertanyaan. Jika yang ditebus dosanya adalah orang atau manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan percaya bahwa dia dibangkitkan di antara orang mati, yaitu manusia yang hidup sejaman dengan Yesus atau yang mati setelah penyaliban, mereka itulah orang yang termasuk dalam jemaat umat Kristen. Yang dalilnya masih sama, yaitu surah Paulus Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Maka timbul pertanyaan baru lagi untuk yang satu ini. Pertama, kenapa Tuhan yang mencipta seluruh manusia dari zaman Adam, tapi yang ditebus dosanya bukan dari zaman Adam? Kenapa Yesus tak diutus dari awal sehingga menebus dosa-dosa semua manusia itu dari awal? Ya kan? Toh landasannya pasti sama. 16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Ya memang dari dulu. Apa nggak dikasihi? Kenapa nunggu sekarang di zaman Masehi baru muncul ayat itu? Ya kan? Bahkan ayat itu muncul setelah Yesus sudah nggak ada. Nah, yang kedua, ya, dari ini tentu pertanyaan spektakuler muncul lagi. Apakah keluarga besar Yesus masuk Kristen dan mengikuti apa yang diajarkan Paulus di Roma 10 ayat 9? Ya, sehingga beliau diselamatkan. Ada Bunda Maria yang hamil dan melahirkan Yesus. Ada Yusuf, ayah tiri Yesus. Ada Yakobus, saudara Yesus. Apakah keluarga besarnya Yesus itu mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan mereka percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan di antara orang yang mati? Apakah Bunda Maria menyembah anaknya, anak yang dilahirkan sebagai Tuhan? Apakah Yusuf menyembah anak tirinya sebagai Tuhan? Apakah Yakobus menyembah kakaknya atau saudaranya sebagai Tuhan? Apakah paman, bibi, keponakan, dan keluarga besar Yesus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan mereka percaya bahwa Yesus yang hari-hari bercanda, makan bareng, tidur bareng,
ya, guling-guling bareng, itu adalah seorang Tuhan yang mati menebus dosa di tiang salib. Ya, kita tahu bahwa istilah Kristen, kekristenan itu muncul jauh setelah Yesus disalib, jauh setelah kasus penyaliban. Ya, kan begitu, yang saya pahami sih begitu ya. Dan ya akan tercetus begitu lama tentang kekristenan ketika Barnabas dan Paulus itu ada di Antioquia. Disitulah untuk pertama kalinya disebut Kristen, dan itu tercatat dalam Kisah Para Rasul di pasal ke-43 ayat ke-11. Ya. Jadi keluarga besar Yesus itu masuk Kristen dan melakukan seperti persyaratan Paulus di Roma 10 ayat 9 apa enggak? Ya. Itu berarti bahwa selama Yesus berkeliling di Galilea, di Yerusalem, di mana-mana, Yesus tidak pernah memperkenalkan yang namanya Kristen, ajaran Kristen, tidak pernah memperkenalkan agama bernama Kristen. Tidak pernah mengajarkan yang namanya kekristenan. Yang pokoknya yaitu di Roma 10 ayat 9 tadi. Nah, artinya pula bahwa Yesus tidak pernah mengkristenkan seorang pun. Nah, menurut saya seperti itu. Kalau Kristen munculnya belakangan, di masa Yesus masih berkeliling menyampaikan Injil, belum ada yang namanya Kristen, berarti kan saya bisa mengatakan bahwa selama Yesus di situ tidak pernah mengkristenkan seorang pun. Boleh nggak saya ngomong begitu? Ya, silakan dikoreksi kalau memang pernyataan saya tidak tepat. Ya, saya mengharapkan tanggapan itu. Jadi, sekali lagi saya menyatakan bahwa Yesus tidak pernah mengkristenkan seorang pun. Artinya tidak pernah ada satu murid pun atau mungkin umat Israel yang dikristenkan oleh Yesus. Bahkan tidak ada satupun nabi yang mengajarkan tentang ajaran kekristenan atau agama Kristen. Ya, kalau memang ada, coba sebutkan. Ada nggak nabi yang mengajarkan kekristenan? Ya, kalau saya punya keyakinan nggak ada. Keyakinan saya loh ya, nggak ada. Tapi kalau memang ada, ya silakan disampaikan. Tentu kalian saudaraku dari Kristiani lebih paham. Nah, yang saya sampaikan adalah apa yang saya pahami dan saya minta penjelasan. Bukan saya menyimpulkan bahwa apa yang saya pahami ini pasti benar. Tidak. Justru saya menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan nanti saya minta saudaraku Kristiani bisa menjelaskan apa yang menjadi kegalauan saya dalam memahami doktrin penebusan dosa yang Anda yakini atau Anda imani. Kalau begitu berarti Kristen muncul belakangan dan Yesus tak tahu menahu soal itu, ya, soal kekristenan. Dan apakah keluarga besar Yesus lantas memeluk agama Kristen berkeyakinan seperti Roma 10 ayat 9? Saya juga tidak yakin. Tapi kalau sahabat saudaraku mempunyai keyakinan bahwa keluarga besar Yesus masuk Kristen, ya silakan dipaparkan. Saya menunggu itu. Nah, jadi mau dibantah silakan ya. Saya ulaskan seperti ini berdasarkan dalil dan logika yang dasarnya juga ada di kitab. Tidak dogmatis doang ya. Kalau keluarga besar Yesus tak berkeyakinan begitu, Bunda Maria yang paling tahu siapa Yesus juga tak berkeyakinan begitu. Lantas apa Kristen lebih paham soal Yesus melebihi Yesus dan keluarganya? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya. Jadi kalau memang Anda, saudaraku, sahabatku dari Kristen, mau mengatakan bahwa Bunda Maria dan keluarganya mereka tidak masuk Kristen, pertanyaan saya jelas. Apakah Anda lebih paham Yesus, lebih paham kondisi Yesus, identitas Yesus melebihi keluarga besar Yesus yang hari-hari ada di situ bersama, bahkan Bunda Maria termasuk yang melahirkan dan mengurus, membesarkan sampai Yesus dewasa. Oke? Nah, pertanyaan yang ketiga atau tanggapan yang ketiga, kita pasti sepakat dan mengimani bahwa Tuhan
menyiapkan sorga untuk manusia yang taat, neraka untuk manusia yang membangkang atau menolak alias kafir dalam ajaran Tuhan. Ya. Itu udah rancangan Tuhan yang Maha Pencipta seluruh makhluk termasuk manusia. Artinya cukup simpel. Manusia kalau hidup seenaknya ya masuk neraka. Kalau ikuti tuntunan Tuhan maka masuk surga. Sederhananya kan begitu ya. Ya. Jadi Tuhan menciptakan surga sudah ada fungsinya, mau menciptakan neraka juga ada fungsinya. Dan kalau ada yang membangkang itu dimasukkan ke neraka, mau taat dimasukkan ke surga, itu sudah kuncinya, ya. Dan Yahudi mengimani itu, Muslim juga mengimani itu, ya. Yang saya pahami seperti itu ya. Nah, sedangkan dalam Kristen itu beda. Nah, saya jadi bertanya, mengapa manusia yang berdosa, tapi yang dihukum mati bukan manusia, melainkan Tuhan? Itu pertanyaan mendasar saya. Mengapa manusia yang berdosa, ya, tapi yang dihukum bukan manusia, melainkan Tuhan itu sendiri? Manusia yang berdosa, kok Tuhan yang dihukum mati? Nah, menghukum manusia tidak berdosa saja, itu udah masalah, ya. Pelanggaran itu. Melanggar hak asasi malah. Lah ini Tuhan yang tak berdosa, yang dihukum, disiksa, dibunuh, hanya untuk menebus dosa, menghapus dosa, membebaskan manusia dari siksa neraka. Padahal neraka itu juga di bawah kekuasaan Tuhan. Manusia juga di bawah kekuasaan Tuhan. Lah ngapain Tuhan menciptakan neraka? Karena kasihnya pada dunia, lantas Tuhan juga yang jadi korban untuk menghalangi manusia masuk neraka. Artinya, kok manusia yang harusnya masuk neraka, malah Tuhan yang dikorbankan gitu ya, untuk mencegah manusia masuk neraka. Lah, bukankah Tuhan yang mengajarkan keadilan? Siapa yang berbuat salah, dia yang dihukum. Bukan lain yang bersalah, lain pula yang dihukum. Hukuman mati pula. Selemah itukah Tuhan? Hanya untuk menebus dosa, maka Tuhan yang harus lebih rendah dari manusia, lalu diteror, dilecehkan, bahkan dibunuh, dikutuk oleh manusia ciptaannya. Nah, bagaimana saudara-saudaraku Kristen menjelaskan itu? Ada yang menjelaskan, oh, dosa manusia hanya bisa ditebus oleh Tuhan. Semua manusia telah berbuat dosa, menjalar ke seluruh anak Adam. Lalu Tuhan sendirian datang menebus. Bahkan dianalogikan seorang manusia atau seorang anak yang melakukan kesalahan, lalu bapaknya yang datang menebus. Apa itu salah? Nah, sering gitu ya. Dimisalkan seperti itu di perdebatan-perdebatan. Bro, ini soal Tuhan. Kalau mengampuni kesalahan hambanya, ya karena memang Tuhan itu kuasa melakukan itu, tinggal ampuni saja. Ya, manusia akui kesalahan, mohon ampun. Kalau dalam Islam itu taubatan nasuha, dan dosa diampuni, selesai. Ya, kalau Tuhan yang justru dihukum mati, yang harusnya kuasa mengampuni, malah dia yang dijatuhi hukuman mati atas perbuatan manusia. Ini yang saya pertanyakan kepada saudaraku Kristiani. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, semoga ada yang mau menjawab ya. Nah, hal yang keempat, poin keempat. Kalau kita baca riwayat penyaliban Yesus di Bible, di Alkitab, di situ ada beberapa pihak yang terlibat. Ya, yang ada latar belakangnya sampai pada penyaliban ya. Yang pertama adalah Yudas Iskariot, yang murid Yesus yang berkhianat, yang memberitahu penguasa atau penjajah di masa itu ya. Sehingga Yesus ditangkap ya. Yang kedua adalah pasukan Pilatus. Pasukan yang melakukan penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Diberitahukan oleh Yudas Iskariot yang berkhianat. Yang dalam riwayat Alkitab katanya Yudas disogok. Ya. Yang ketiga adalah Pilatus itu sendiri.
Dialah yang memerintahkan, dialah yang paling bertanggung jawab atas keputusan penyaliban Yesus. Dialah yang memerintahkan algojo menganiaya Yesus sebelum Yesus disalib. Ya. Ya, sebelum disalib kita baca dalam Alkitab, Yesus ditangkap, diseret, dicambuk, dihina gitu ya. Bahkan sering di pementasan di acara-acara Kristiani menggambarkan seperti itu. Sampai kemudian disalib, ditombak lambungnya hingga mati mengenaskan. Coba dinalar. Ya. Ada nggak yang jauh lebih tragis melebihi penganiayaan terhadap Tuhan? Bayangin coba, menganiaya manusia saja itu sudah kesadisan yang luar biasa. Manusia loh ya. Lah ini Tuhan yang dipateni. Ya. Dan bukan hanya sekedar dibunuh, tetapi juga dianiaya secara biadab. Luar biasa. Itu Tuhan. Tuhan yang dikatakan dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia sebegitunya. Pertanyaan saya tentu simple. Apakah Yudas, Algojo, dan Pilatus melakukan kejahatan atau kemuliaan? Sebab perbuatan mereka jelas dosa. Ya. Tetapi kalau itu menjalankan perintah Tuhan, skenario Tuhan, mereka itu masuk surga atau neraka? Ayo. Jadi apakah Algojo, Yudas, dan Pilatus ini melakukan kejahatan atau kemuliaan sih dalam pandangan Kristen atau dalam iman Kristen? Perbuatan mereka itu dosa atau menjalankan perintah Tuhan, skenario Tuhan sih? Mereka itu masuk surga atau neraka enggak ya? Dia. Jadi antara misi kejahatan atau misi kemuliaan nih. Nah, jika ini diyakini sebagai kejahatan, pelakunya adalah berdosa, maka segala dogma tentang kekristenan, penebusan dosa tentu makin membingungkan. Karena dalam keyakinan Kristen, kedatangan Yesus ke dunia adalah skenario Tuhan untuk penggenapan penebusan dosa. Yesus harus mati menebus dosa manusia yang percaya. Berarti membunuh Yesus bukan kejahatan dong, melainkan kemuliaan. Kalau Yesus nggak mati, berarti tak ada kekristenan, tak ada penebusan dosa. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus di ayat 1 Korintus 15:14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu yang dinyatakan oleh Paulus. Ya. Maka dalam hal ini berarti Kristen harus berterima kasih, yang sungguh-sungguh berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Karena telah melaksanakan misi suci, yaitu mengkhianati Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap dan dibunuh. Juga berterima kasih kepada Algojo yang telah menganiaya Yesus. Ya. Menganiaya Yesus, dan tentu ini juga sangat mengenaskan. Tanpa Algojo, Yesus tak bisa mati menebus dosa, kan gitu ya? Kan Yesus nggak datang sendiri ke salib terus gantung diri, kan enggak. Tapi dimatiin, ya. Berterima kasih juga kepada Pilatus yang sudah luar biasa memerintahkan untuk gituin Yesus. Sehingga dosa-dosa Kristen bisa ditebus. Jadi sekali lagi, ini misi suci, mengikuti perintah Tuhan dalam skenario penebusan dosa. Maka harusnya Yudas, Algojo, dan Pilatus paling duluan masuk surga sebelum Kristen yang lain. Ya. Karena atas perbuatan mereka inilah misi penebusan dosa terlaksana. Kan gitu ya. Jadi mereka ini melaksanakan misi suci penebusan dosa. Ayo dijawab. Tak ditanggapi, ini kejahatan atau kemuliaan? Namun sebaliknya, jika tindakan menggituin Yesus sebagai kemuliaan, sebagai misi suci, sukses menjalankan skenario Tuhan, menggenapkan nubuat, juga memunculkan pertanyaan baru bagi saya. Lah Tuhan melarang membunuh,
Dan itu jelas tertulis dalam 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh. Nah, Tuhan berfirman jangan membunuh. Ada di kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat ke-13, di kitab Ulangan pasal ke-5 ayat ke-17. Yang namanya pembunuhan ya dilarang oleh Tuhan, kecuali memang pembunuhan atau membunuh karena hukuman yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga walaupun melakukan pembunuhan, maka tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Misalnya hukuman mati bagi pembunuh, ya. Kemudian hukuman mati bagi pelaku homoseks, pezina gitu ya. Seperti di kitab Ulangan pasal 22 ayat 22. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, ya. Itu di kitab Perjanjian Lama, di Bible ya, bukan di Islam ya. Ini sama seperti juga dalam Islam, pezina yang telah menikah dihukum rajam sampai mati. Begitu juga dalam perang. Jika musuh datang menyerang, memerangi kita, ya wajib dilawan. Tuhan tak mengajarkan serahkan dirimu untuk dibunuh, enggak. Enggak ya. Kalau ada yang mau membunuh, ya hadapi. Boleh kita melawan musuh, boleh. Ya. Makanya penjajah Belanda datang, seruan jihad berkobar. Apa melawan mereka, memerangi penjajah dilarang Tuhan? Ya enggak. Apa itu sebuah kejahatan? Ya enggak. Ya, kalau itu kejahatan ya kita nggak merdeka-merdeka sampai sekarang. Datang pasukan Cornelis de Houtman, Daendels, Westerling, ya warga pada pasang badan gitu ya, biar diperangi. Enggak. Jadi kalau pakai dalil ditampar pipi kiri serahkan pipi kananmu, ya habis bangsa kita. Nggak ada lagi kita ini. Udah habis, dihabisin penjajah. Ya, jadi yang rasional aja lah. Jadi begitu juga membunuh, perampok, pemerkosa, boleh dihukum mati. Ya. Di Tuhan yang menyuruh. Siapa yang bikin aturan itu? Ya Tuhan itu sendiri. Pencipta manusia, yang juga pencipta hukum-hukum yang berlaku untuk manusia. Jadi jangan bilang kok ajaran Islam memperbolehkan pembunuhan. Bukan hanya di Al-Quran kali, di Bible juga banyak perintah Tuhan untuk membunuh. Coba buka di 1 Samuel pasal ke-15 ayat ke-3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Nah kan disuruh jangan ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusul, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semuanya dihabisin. Kalau dalam Islam, enggak begitu ya, enggak boleh memerangi warga sipil, enggak boleh memerangi kaum ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, mereka enggak ikut perang, enggak boleh diperangi ya. Anak perempuan, apalagi yang menyusu, anak-anak enggak boleh. Tumbuhan tanaman enggak boleh dirusak, lembu, domba, yang enggak ikut jadi milisi kok dibunuh. Ini dalam Islam enggak ya. Nah, sedangkan di sini jelas-jelas semuanya dihabisin ya. Ini di kitab Bible, bukan di kitab Muslim ya. Kembali ke soal Yesus. Lah Yesus tidak salah apa-apa kok. Ya kan? Sehingga tidak layak untuk dibunuh. Menurut saya begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, bagian dari Tuhan, satu dari 3 pribadi Tuhan, itu gimana? Kok dia yang dibunuh? Dia juga yang membuat skenario pembunuhan atas dirinya. Dia juga yang melarang pembunuhan. Kan bulat. Yang melarang pembunuhan siapa? Yesus. Yang membuat skenario pembunuhan? Yesus juga. Ya kan? Kan nggak sinkron. Ya. Yang melakukan? Perintah Yesus juga. Kacau. Nah itu bagaimana menjelaskannya para pendeta, para pastor, saudaraku dari Kristiani menjelaskan. Saya tunggu, sangat-sangat saya tunggu. Ya, bantah sebantah-bantahnya karena dalil dan akal saya itu tidak bisa menerima seperti itu ya. Terus tanggapan yang kelima, Yesus mengajarkan murid bertaubat. Ya, tidak diajarkan penebusan dosa tapi bertaubat. Nah, kita baca di Matius pasal 18 ayat 1.
Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Di Matius 18:2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ya. 18 Matius 18 ayat ketiga, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Ya, ini tegas ya. Ini Yesus menyampaikan penegasan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Nah, kalau kita baca di catatan kaki di Alkitab Sabda, tobat di sini dijelaskan pada catatan kaki diartikan begini. Perubahan yang dituntut oleh Yesus sendiri atas dua bagian. Pertama, berbalik sama sekali dari segala sesuatu yang berdosa dan berpaling kepada Allah serta melakukan perbuatan yang benar. Pertobatan bukan sekedar suatu tindakan yang menunjukkan kesedihan dan penyesalan, tetapi merupakan sikap hidup yang menyeluruh. Nah, itu di catatan kaki di Bible, di Alkitab Sabda itu sendiri ditulis seperti itu. Artinya, Yesus mengajarkan kepada murid bahwa untuk bisa masuk ke kerajaan sorga, ya bertobat, menyesal sungguh-sungguh, jangan melakukan perbuatan dilarang Tuhan lagi, sucikan diri seperti anak kecil yang tak berdosa, sehingga layak masuk sorga, gitu ya. Jadi di sini murid Yesus aja yang notabene-nya paling dekat dengan Yesus setelah keluarga besar Yesus tentunya, yang mendapat pengajaran langsung dari Yesus, yang diutus oleh Yesus ke berbagai suku di Israel untuk menyampaikan pengajaran Yesus, paling tahu ajaran Yesus. Mereka disuruh tobat, bro, disuruh tobat, ya. Yesus nggak bilang, "Kalian muridku tenang aja. Kalau kalian percaya aku ini Tuhan, dosa kalian aku yang nebus." Ya, sama sekali tidak. Yesus sama sekali tidak mengajarkan begitu, ya. Apalagi Anda yang mendengar siaran saya ini, yang sama sekali tak berurusan dengan Yesus, murid Yesus. Aduh, gimana itu? Murid Yesus aja disuruh tobat, bro, apalagi Anda. Nah, ini bagaimana penjelasannya, ya? Jadi itu poin-poin yang poin-poin yang saya ulas tentang doktrin atau dogma penebusan dosa, yang saya sendiri sama sekali tidak mengimaninya, tapi saudaraku, sahabat dari Kristiani itu bisa menyampaikan penjelasan apa yang saya tidak pahami, ya. Bukan saya mengklaim saya lebih benar dari Anda, itu enggak. Tapi dari teks yang saya baca, saya rangkaikan dan saya mengambil beberapa poin kesimpulan, dan saya tidak bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, silakan Anda jelaskan kepada saya. Siapa tahu dari penjelasan Anda, saya bisa tercerahkan dan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saat ini saya sama sekali tidak seperti itu, dan saya mengimani bahwa Yesus hanyalah Nabi, utusan Allah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam pernyataannya, dalam lisannya, dalam kesaksiannya. Yang saya ingat di Yohanes 17 ayat 3, kemudian yang menyatakan bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan, ya. Kemudian di Yohanes 17 ayat 8, Yesus menegaskan dirinya hanya menyampaikan firman, menerima firman dari Bapa, kemudian firman itu disampaikan kepada murid, kepada umat Israel. Kemudian di Yohanes 12 ayat 49 juga Yesus menegaskan bahwa segala perkataannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi hanya diterima dari Bapa, dan beliau punya kewajiban untuk menyampaikannya, ya. Kemudian di Yohanes 5:30 juga Yesus menegaskan tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya, ya, karena hanya seorang hamba. Dia hanya menuruti kehendak Bapa, kehakimannya adil, menuruti kehendak Bapa, bukan kemampuan atau kemauan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, begitu juga yang ditegaskan dalam Markus pasal 20
pasal 12 ayat 29, kemudian di Matius 4 ayat 10, di Lukas pasal 4 ayat 8, itu semuanya menegaskan bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, bahwa Yesus mengajarkan bahwa dia juga menyembah kepada Tuhan yang Esa. Demikian sahabat ulasan saya pada video kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi saudaraku, sahabatku yang seiman dan seakidah. Jika ditanya, jika mendapat kampanye soal keselamatan, silakan sampaikan poin-poin pertanyaan seperti yang saya sampaikan ini, ya, dan lihat apa yang terjadi. Dan bagi saudaraku dari Kristiani, apapun denom Anda, apapun status Anda, berkenan semoga bisa memberikan penjelasan, terserah mau bikin konten video sendiri, atau maupun juga bisa sampaikan di kolom komentar, dan saya sangat menghargai itu. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.